Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada teman-teman semua dan Bu Ima selaku dosen komunikasi bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jahatnya sistem pendidikan di Indonesia. Terdengar mendramatisir memang di kalimat jahatnya, tapi mungkin itu bisa mendefinisikan materi yang saya ingin sampaikan pada saat ini. So, let's begin. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin secara ringkasnya pendidikan hadir bagi kita untuk mengembangkan potensi diri kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem atau yang lebih sering kita kenal dengan kata kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran. Nah, untuk saat ini kita tahu bahwa kita menggunakan sistem kurikulum K13 yang dimana memiliki 4 aspek di dalamnya. Mungkin teman-teman tahu ya, pada saat kita mengambil rapot sekolah sering ada 4 aspek di dalamnya, itu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Nah, itu adalah karakteristik dari K13. Nah, tujuan dari K13 ini adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Terdengar bagus sekali dilihat dari tujuan K13 ini hadir, tapi yang saya ambil sebagai pelaksana dari K13 ini sendiri maupun kurikulum sebelumnya adalah masih berfokus pada capaian pembelajaran, dan yang dimana itu akan berbuntut kepada lamanya pembelajaran. Mungkin teman-teman tahu ya, ketika SD hanya berapa jam doang pelajaran, kemudian ke SMP semakin lama semakin siang, dari pagi sampai jam setengah 2 mungkin, terus semakin lama ke SMA semakin lama juga kelasnya sampai sore. Nah, itu adalah karakteristik dari pendidikan kita yang dimana ya berfokus pada capaian pembelajaran. Semakin banyak materi yang diajarkan, semakin lama juga teman-teman di kelas. Hasil dari pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia menurut saya adalah yang pertama, menyamaratakan setiap peserta didik. Jahatnya sistem pendidikan Indonesia adalah anak-anak tidak boleh yakin bahwa dia itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Dia bisa matematika, dia harus jago di IPA, dia harus jago di IPS, dia harus jago di sejarah, dan yang lainnya. Padahal Ki Hajar Dewantara sendiri pernah bilang, padi nggak akan bisa jadi jagung. Padi kita berlakukan sebagaimana padi, jagung kita berlakukan sebagaimana jagung. Einstein sendiri pernah bilang, semua orang itu jenius, tapi ketika kamu menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, dia akan merasa bodoh seumur hidupnya. Nah, itu permasalahan dari sistem pendidikan Indonesia, karena berfokus pada capaian pembelajaran, yang dimana kita harus bisa setiap hal. Kedua adalah dihujani segala informasi dan hilangnya minat. Ya, ketika kita masuk ke proses belajar mengajar, kita dihujani segala informasi setiap mata pelajaran, sampai-sampai kita nggak tahu minat kita itu di mana, minat bakat kita itu di mana sebenarnya. Nah, itulah dimana kita hilangnya minat kita di situ. Tapi padahal minat inilah yang paling penting menurut saya dalam sistem pendidikan, karena ya ketika kita minat, kita tanpa perlu disuruh pun kita akan belajar gitu loh. Mungkin teman-teman di sini yang minat akan K-pop, olahraga, mungkin sepak bola contohnya, coba deh saya tanya ke teman-teman yang suka sepak bola nih, pasti teman-teman punya klub, satu klub tercinta yang teman-teman punya. Coba saya tanya pemain terbaik yang teman-teman suka di klub tersebut, satu kalau nggak 2 deh. Pasti bisa jawab kan? Diajarin di sekolah nggak? Enggak. Tapi kenapa teman-teman tahu? Karena teman-teman minat. Nah, disitulah sebenarnya yang terpenting adalah minat, mengembangkan minat kita sesuai bakat yang kita punya, barulah jadi potensi yang bisa kita kembangkan gitu loh. Tapi dengan sistem ini yang dimana kita dihujani segala informasi dan capaian pendidikan yang lagi-lagi menjadi fokus utamanya, itu nggak akan ada di sistem pendidikan ini gitu loh. Yang ketiga adalah sistem hafalan dan matinya kreativitas. Ini mungkin bersambungan atau berhubungan dengan poin kedua ini, mana dihujani setiap informasi. Kita harus hafal setiap informasi yang diberikan oleh guru. Baik itu rumus, mungkin teman-teman tahu ya, seperti rumus matematika, kita harus hafal semuanya tanpa tahu bahwa itu dapatnya dari mana sih. Tapi hanya rumus doang yang keluar, tapi kita harus hafalkan itu rumus. Ya, mungkin di IPA juga ada, di IPS juga ada. Kita harus hafal itu.
Dan ketika kita berbeda sedikit dengan hafalan, kita dianggap salah. Dan disitulah matinya kreativitas kita. Kita harus sesuai dengan textbook, kita harus sesuai dengan hafalan yang diberikan, informasi diberikan oleh guru. Disitulah matinya kreativitas. Solusi hadir karena adanya sebuah masalah. Ini tadi masalah sudah saya sebutkan 3 poin yang menurut saya masih salah dalam sebuah sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama menurut saya adalah fokus kepada pemahaman bukan pencapaian. Karena pencapaian memang jadi produk akhir dari sebuah pembelajaran. Tapi ketika kita fokus kepada pencapaian, maka segala cara pun banyak yang dihalalkan oleh para peserta untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Namun ketika kita fokus kepada pemahaman, disitulah pendidikan bekerja secara nyata. Karena semakin bagus pemahaman yang kita punya, semakin baik pencapaian yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sadar bahwa setiap kemampuan peserta didik, minat dan bakatnya itu berbeda. Karena kita sebagai individu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Kita nggak bisa di semua hal, kita nggak bisa di setiap hal. Karena itulah kita harus sadar akan kemampuan peserta didik kita. Nggak akan bisa bagus di semuanya. Jadi ya it's okay ketika ada beberapa murid yang nggak bisa di beberapa pelajaran karena ya bakatnya nggak di situ dan minatnya juga nggak di situ. Yang ketiga adalah quality over quantity, kualitas di atas kuantitas. Karena ini masuk ke dalam lamanya pembelajaran ya. Karena maupun berapa lama pun kita belajar di kelas, ketika kualitasnya belum memadai, nggak akan masuk juga, nggak akan berjalan itu pendidikan. Masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau pendidikannya. Dan apakah semakin lama kita belajar di kelas akan semakin pintar? Enggak. Ataukah itu akan membuat kita semakin sukses? Enggak. Contoh Finlandia adalah sistem pendidikan terbaik di dunia. Kenapa sih peneliti itu bisa mendefinisikan sistem pendidikan ini sistem terbaik di dunia? Padahal dia itu belajar cuma hanya 3-6 jam. Dan dari SD sampai SMP tidak ada PR. Kenapa? Karena pendidikannya atau sistem itu tahu bahwa minat dan bakatnya dari setiap muridnya itu berbeda. Bukan hanya dalam lingkup sekolah, tapi di luar sekolah itu. Biarkan mereka mencari sendiri, biarkan mengembangkan potensi dirinya sendiri ketika baik itu di sekolah maupun setelah pulang sekolah. Makanya sistem pendidikan Finlandia itu didefinisikan atau dinobatkan sebagai sistem pendidikan terbaik di dunia. Padahal jam pelajarannya sedikit berbeda dengan di Indonesia. Sudah masuk dari pagi sampai sore, ada yang juga mungkin teman-teman ada yang ikut les juga sampai malam. Ya, itu merupakan akhir dari materi yang saya sampaikan pada saat ini. Mungkin teman-teman ada yang memiliki pertanyaan? Ya, saya izin bertanya kepada Mas Udais. Apa sih tujuan dari Mas Udais menyampaikan materi sistem pendidikan di Indonesia ini? Apa alasannya? Alasan kenapa saya memilih materi ini adalah karena menurut saya masih ada yang salah dari sistem pendidikan Indonesia yang masih bisa kita perbaiki sebenarnya. Karena pendidikan inilah yang jadi dasar lahirnya generasi bangsa yang terbaik. Jadi ketika masih ada yang salah, kenapa nggak diperbaiki? Dan ini ya pure pendapat saya mengenai sistem pendidikan Indonesia. Dan ya saya testimonial atau ya orang yang telah masuk ke dalam sistem ini. Jadi ya kita sebagai telah melaksanakan sistem ini, saya menyampaikan review dari sistem pendidikan Indonesia. Dan mungkin teman-teman memiliki pendapatnya masing-masing mengenai sistem ini. Jadi ya itu menurut saya sih. Karena masih ada yang salah dan masih perlu diperbaiki, jadi kenapa enggak? Karena pendidikan ini menjadi dasar bagi kita untuk menjadi negara yang maju. Ya, sekian presentasi yang saya telah berikan kepada teman-teman semua. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya, saya sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih juga kepada teman-teman semua dan Bu Ima yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.